1, 2, 3. Kelihatan ya, Bos? Semuanya kelihatan? Kelihatan. Oke, sip. Getaran paksa. Kalau yang ini punyanya si Tri sih. Nah, jadi ini ada pendahuluan, getaran harmonik paksa. Nah, ini langsung mau pembagian atau gue jelasin dulu nih? Atu-atu. Halo? Oke. Sebenarnya sih udah ada di grup gitu. Apa PPT-nya sudah ada di grup, dibagiin sama si Tri. Terus punya aku nanti tak upload. Cuma punya aku masih oret-oretan kok ya. Mana ya? Kalau punya aku itu sebentar. Sorry, Rek. Punya aku itu bukan. Kimia 1, fisika 2. Nah, ini tak kasih tahu yang punya aku dulu aja biar cepat. Soalnya punya aku ini langsung ke rumus. Nah, jadi kalau punya aku ini ya force is oscillator, penjelasannya adalah berbeda dengan getaran bebas. Getaran paksa itu adalah getaran yang terjadi bila dikenai oleh gaya eksternal terus-menerus. Jadi kalau dia nggak ada gaya, dia itu langsung berhenti getarannya. Kalau di pelajaran gelombang kan ada hubungan antara F dengan MA. Nah, MA-nya ini dia mempengaruhi KX dan BV. Nah, cuman di sini KX-nya itu yang ini KX. Nah, sementara yang BV itu kalau nggak salah ya, itu CX. Nah, apa itu KX, apa itu BV? Kalau KX itu dia itu gaya hook. Sementara BV itu gaya gesek. Nah, langsung aja kan di sini ada FT. FT itu gayanya. Dia itu berlawanan arah dengan gaya gesek dan gaya hook. Nah, ini simbolnya kalau gaya hook itu pakai ini apa itu lilitan. Kalau BV itu yang apa? CV ya, maaf. CX single dot 1 itu lambangnya kayak ini apa? Kayak kotak gitu. Sebenarnya bukan kotak. Ini kayak ada gesekan di sini. Oke. Selanjutnya dari persamaan awal nanti kita itu dapatkan bahwa dari persamaan gelombang gitu kan ada namanya itu MA, BV, terus KX. Nah, kita ubah ke bentuk yang di Arya Atam itu kan dia pakai X semua. Yang satu X double dot, X single dot, sama X tanpa dot. Nah, kita samakan dengan FT. FT ini gaya yang bekerja pada balok gitu. Nah, nanti gaya yang bekerja pada balok ini dia itu arahnya kan ke vertikal. Maka dia pakai sin. Kok bisa pakai sin? Nah, ini nanti ada diagram pasor. Diagram pasor. Nah, kalau gayanya ke atas ke bawah, dia pakainya sin. Kalau misalnya gayanya ke kiri ke kanan, dia pakainya cos gitu. Nah, ini langsung rumusnya aja. Ada namanya solusi homogen sama particular solution. Kalau solusi partikular itu ada di Pismat, Pismat 2 kok ya. Apa Pismat 1 aku nggak tahu soalnya nggak ambil Pismat 2 aku. Belajar otodidak. Nah, particular solution itu nanti kita memecahkan satu persatu. Ini kan ada XMX,
CX, KX, X-nya dipisah. Masukkan ke sini. Nah, nanti kita bentuk kalau X, itu X0 sin. Kalau diturunkan, jadinya omeganya keluar. Ini ada omega. Dari omega yang ini. Nah, sinnya dia diturunkan jadi cos. Turunkan lagi. Bukan yang ini, bukan. Kalau ini itu bentuk yang lain. Kalau misalnya dia itu ada beda fase 90 derajat. Ini bukan turunan. Tapi beda fase. Oke, aura. Nah, jadi ini kan ada namanya ini beda fase. Cuma yang di sini ini beda fasenya ditambah 90 derajat gitu. Jadi bukan turunan, tapi bedanya itu 90 derajat. Gitu. Nah, sementara ini baru turunan lagi. Percepatan. Percepatannya itu dari sin cos jadi sin lagi tapi ada minus. Nah, omeganya dia keluar lagi. Ini bukan W ya, maaf. Ini pangkat 2. Harusnya ini ditulis negatif omega pangkat 2 X0. Sin, ya itu. Sin Mohon omega. maaf, Ya, Tito. yes. Apakah aku ketinggalan banyak? Baru mulai. Oke, ada lanjut ya. Tapi ada ini sampai sejauh ini semua pada paham atau ada yang perlu penjelasan lagi nggak? Ini soalnya mau tak gabungin ke punyanya Tri. Yang PPT-nya Tri tadi. Paham semua ya? Oke. Saya anggap kalau diamnya Oke. Saya anggap kalau diamnya pemuda-pemudi itu artinya iya. Sip. Lanjut dulu. Sekarang diagram Pasor. Oh ya, sebelum masuk diagram Pasor ini. Kan ini udah ketemu nih. Low battery, please charge. Waduh. Jadi dia ini ada persamaan kedua, persamaan ketiga, persamaan keempat. Nggak kelihatan lagi. Low battery, please charge. Ampun baterai. Nah. Jadi yang perlu dicatat. Low battery, please charge. Perlu dicatat di sini itu ada. Ini ngecas speaker, Bu. Nggak tahu nih speakernya udah tak copot, masih ngomel aja. Low battery, please charge. Bentar. Pasang. Switch tuh. Low battery, please charge. Low battery, please charge. Good. Nah, masih meeting. Nah, jadi ini kan ketemu persamaan 2, 3, 4. Nah, good. Nah, ini nanti persamaan 2, 3, 4 masukkan ke persamaan 1. Apa hasilnya persamaan 1? Nah, dia turunnya ke sini. Jadi kan ini mx dot. Diganti mx dot yang di sini. Nah, terus cx single dot diganti single dot yang sini atau yang sini. Ini tergantung dia ada beda fasenya enggak gitu. Nah, sementara yang ini diganti sama yang paling atas sendiri. Persamaan kedua gitu. Nah, ini persamaan 2, 3, dan 4 masukkan ke persamaan 1. Nanti ketemu hasilnya ini. Oh iya, F0 sin omega T-nya ada juga nih. Ini asumsi aja. Kita anggap F itu besarnya F0 sin omega T. Ya kayak tadi yang ini. Anggap aja dia gayanya betul-betul vertikal begitu. Karena rata-rata kan kita kalau ngitung amplitudo itu pada sumbu Y, bukan sumbu X. Kalau sumbu X itu biasanya yang baloknya itu ada gaya gesek dengan permukaan meja gitu. Nah, sekarang diagram Pasor. Diagram Pasor itu fungsinya apa?
diagram fase itu dipakai mencari amplitudo X0. Nah, di sini itu ada besaran X0-nya. Nah, the question is, ini kan F0. Nah, cara memakai F0 ini nanti, ini kan kayak gabungan dua vektor. Yang satu F0 sin, yang satunya F0 cos. Kalau pakai segitiga Pitagoras, ya jadinya F0 sama dengan akar kuadrat F0 sin kuadrat tambah F0 cos kuadrat. Nah, oke. Kuadrat. Sip. Sebentar. Ini takutnya nanti yang kelasnya Pak Astu terlalu ngebut. Oh ya, aku baru ingat. Kalau di gelombang itu kita pakainya itu kan superposisi ya. Nah, ini nanti dijelaskan bahwa sudut V ini dia kan dari sini ke sini. Nanti kalau misalnya kita mau nyari gelombang yang pertama, dia itu harus dikurangi beda fase. Beda fasenya itu ini, V. Nah, jadi ini sudut yang pertama, nanti sudut yang keduanya itu V saja. Jadi itu maknanya kenapa kita pakai omega T kurangi V di sini, omega T kurangi V di sini, omega T kurangi V di sini. Nah, karena yang kita pakai itu sebenarnya sudut yang ada di sini. Nah, sementara kalau sudut totalnya itu omega T. Begitu. Kalau omega, kalau V sudutnya ya dari sini. Dari sini ke sini. Titik A, titik B yang ini. Oke. Terus, nah ini merumuskan X0. Sekarang kita mau mencari X0. Cuman nanti aku mau pakai yang punyanya si siapa? Tri Ratnasari ya. Oke, Tri Ratnasari. Nah, jadi kita mulai di pendahuluan, getaran harmonik paksa, getaran paksa, sama gaya transmisi dan isolasi. Ya, enable editing. Ini skip. Ini. Nah, ini sama kayak yang tadi. Cuma masalahnya notasinya agak beda. Cuma saya harap ini harusnya walaupun agak rumit bisa dianggap sama kayak yang mana? Salah. Nah, yang tadi. Anggap aja kayak yang ini. Kalau misalnya bingung karena ini masih agak campur gitu. Nah, ini bentar, enable editing. Oh, nggak bisa ya? Wah, nge-lag. Bagaimana ini? Bagaimana bisa bekerja kalau begini terus? Oh, oke, udah nggak hang. Nah, jadi di sini itu ada persamaan umum gelombang. Kalau yang di awal pelajaran gelombang bab 1 kan X sama dengan A cos tambah B sin. Nah, ini sebenarnya mengulang bab 1 gelombang. Tapi di sini, di persamaan ini, kita pakai ada ditambah F1 per M kalikan sin. Nah, itu. Kok ada ini dibagi M. M kalikan. Nah, sebenarnya kalau mau ditulis, itu sebenarnya kan dari F1 sin omega T. Jadi tak tulis ini aja biar jelas. Oke. Ft ya. Ft sama dengan F0 sin omega T. Nah, di sini F0 itu dibagi M. Kenapa dia dibagi M? Karena kita mencari dari yang ini. F sama dengan MA.
Berarti kalau nyari A, F0-nya dibagi M. Sin omega T. Nah, masukkan lagi di sini. Cuman apa ya? Kayak kurang yakin sih aku sebenarnya. Ini percepatan apa enggak ini loh. Soalnya yang kemarin itu ada dia itu maksudnya nyari percepatan. Nah, kalau misalnya ada yang mau ambil slide ini, silakan nanti itu buka yang di YouTube. Nah, ini nanti ada analog X sama dengan X besar sin omega T. Nah, X besar ini dia itu amplitudonya sih. Kalau X-nya itu persamaan X. Kalau X besar itu amplitudo pada sumbu X. Begitu. Nah, nanti ada namanya itu rasio amplitudo versus frekuensi. Kalau yang ini sebenarnya sih tinggal baca aja sih. Maksudnya kalau pas presentasi baca yang di slide ini bisa. Soalnya ini udah mencakup Terus semuanya. aku mau tanya dong, Yes? yang di bukunya Pak Zen itu Yes? pakai persamaannya gimana? Sebenarnya pakainya yang ada E-nya itu. Bentar. Ada nggak ya? Eksponen. Bentar. Ini tak buka. Apa tuh? Kalau punyanya Pak Zen itu, nah ini Yang aku di buku. aku nyoba yang ini, yang dari buku itu dia pakainya E ini loh. Nah, tapi ini nggak jadi kupakai karena cara nulisnya ini agak bluet gitu loh. Nanti dari sini kita kan nyari gaya pendorong. Di sini tuh maksudnya gaya pendorong itu adalah gaya yang menyebabkan suatu benda itu bergetar. Jadi misalnya nih, aku punya bola. Bolanya itu nggak akan pernah bergetar kecuali tanganku itu yang menggetarkan. Nah, nyari besaran gaya tanganku itu ya pakai ini. F0 cos omega T tambah. Nah, di sini masalahnya dia anotasinya itu, beda fasenya itu pakai lambang ini. Kalau mau tak ganti, aku harus tulis satu-satu. Nah, itu malesnya itu. Nanti ada di sini. Oh, enggak, ini nggak usah ditulis ulang. Nah, nanti di sini juga tulis ulang. Nah, ini sebenarnya kalau yang getaran paksa, itu dia babnya cuma ya sampai segini doang, pendek gitu loh. Sampai harusnya halaman segini 12 itu udah selesai. Karena kita ngelanjutin yang slide kemarin. Jadi kita punya slide kemarin, kita lanjutin di sini, kita turunin lagi pakai gaya pendorong, digabungin jadi satu. Sama persamaan ini yang pernah diajarin Pak Zen kemarin. Ini kan dari buku Atam Arya juga ini. Di ini loh, bab 1 kayak bab 1 ada. Ini juga ada. Ini pakai E. Ingat kan yang kemarin E itu? Yang slide kita kemarin? Ya, semoga masih ingat semua lah. Amin. Lupa. Aduh, kejam. Capek dah. Nah, ini sebenarnya kalau punyanya Sitri, Yang sabar ya toh. apa-apa dah. Apa cari teman ngomong juga nih. Nah, ini kalau punya Sitri, dia masalahnya langsung masukin ini. Ini nih. Ini sebenarnya benar. Cuman takutnya ada yang nggak tahu ini maksudnya apa. Nah, penjelasannya itu ada di sini juga. Dia itu adalah fungsi komplementer. Nah, fungsi komplementer itu ada di video YouTube yang tak kasih kemarin. Di mana nih? Nah, ini nih. Kalau kalian buka ini YouTube, nanti ada penjelasan yang ini. Fungsi. Tuh. Oke. Nah, ini nih. Fungsi apa homogenus partikular digabung ke sini. Komplementer. Nah, nanti digabung lagi ke ini. Ini terlalu singkat soalnya ini.
Cuma kalau terlalu banyak nulisnya kapannya itu loh. Kapan kau bikin slide-nya gitu kan. Nah, enaknya itu kalau slide ini itu lumayan lengkap lah. Cuma masih pakai bahasa Inggris. Atau mau pakai punyanya Tri juga nggak apa-apa. Soalnya kalau punyanya Tri, dia itu ada ini. Nah, ini bahasa Indonesia semua. Ini juga bahasa Indonesia. Ini bahasa Indonesia. Jadi kalau kalian pas nerangin, atau kalian bantuin saya nerjemahin ini. Pakai Google Translate nggak apa-apa. Tapi ini pas. Ini ada contoh soal. Bagus. Ini ada gaya transmisi. Nah, kembali lagi yang ke slide mana tadi? Ini tinggal baca doang sih. Nggak perlu dijelasin tambahan. Nah, besok ini yang ini kayaknya nih agak bluet ini. Ini sama kayak yang tadi. Kayak yang slide kemarin itu kan ada eksponensial. Kemarin slide-nya masih ada di grup kan? Oh ya, Tania juga punya kayaknya. Oke, yang slide punya kita kemarin, tugas kemarin tuh, untungnya nggak jadi presentasi juga, malah presentasi besok. Apa-apa. Nah, ini gaya eksitasi adalah FT. Apa itu gaya eksitasi? Gaya eksitasi itu gaya yang mendorong keluar, terus menyebabkan getaran paksa. Jadi kalau gaya ini hilang, maka nggak ada yang namanya getaran. Kayak bola. Bola itu kalau nggak kupaksa, nggak kudorong terus, dia nggak bergetar. Atau bola basket misalnya. Bola basket, kalau nggak ku pantulin pakai tangan, ya bola itu nanti pas mantul lagi, dia berhenti mantul. Pantulan itu kan bisa dianggap sebagai getaran sebenarnya. Jadi ada amplitudo. Nah, supaya bola basket itu terus memantul gerakan harmonik sederhana, nah itu harus ada gaya eksitasi namanya. Gaya yang dari tanganku itu. Ini sebenarnya bukan X tanda petik ya. Ini itu gaya X double dot. Terus keadaan steady di sini itu maksudnya keadaan apa ya? Secara umum harusnya, bukan steady. Kurang pas ini. Ya. Nanti Perasaan pernah dibahas nggak sih di praktikum kayak ada pertanyaan keadaan steady itu kayak apa gitu? Ingat gak? praktikum apa ini? Belum. Pas apa ya? Gak tahu, lupa. Praktikum Fisda 1. Fisdas pokoknya. Ada yang ingat gak? Pokoknya ada lah itu. Kalau yang harus aku tahu itu maksudnya steady ini masih bahasa Inggris gitu loh. Steady itu harusnya kayak pas waktu keadaan secara umum dia itu pada T awal tapi terus gitu loh. Jadi dia walaupun T-nya berganti persamaannya ya ini doang. Tetap T-nya diganti satu. Nah, kalau X-nya ketemu masukin aja di sini. Nanti sekarang belum. Jadi rasio amplitudo waktunya mau habis lagi. Nah, rasio amplitudo itu sama dengan persamaan terdahulu. Jadi X amplitudo dibagi dengan gaya eksitasi. Nanti hasilnya 1 dibanding ini. Kalau boleh tak tulis lagi langsung. X dibagi F. Start. Dibagi F1 per K ya. Oke. F1 loh. Error. F1 per K sama dengan 1 per 1 min. Oh ya. Ngelek lagi. Nah, 1 min omega per omega min omega. Betul gak sih? Yes. Omega kuadrat. Oh, nggak usah dikurangi bawahnya. Maaf. Harusnya di bawah ini nggak dikurangin.
Tapi dikuadratin aja. Ini punya omega kuadrat kedua, omeganya yang ini punya omega pertama. Kalau getaran paksa ini akibat massa. Massa unbalance ini maksudnya ini, kalau nggak salah. Massanya itu tidak seimbang. Kalau misalnya di fisika dasar, bukan fisika dasar sih, matematika 2 kalau nggak salah. Matematika 2 itu kan ada yang namanya itu ini titik massa, pusat massa. Nah ini ketika massanya ini titiknya nggak seimbang, kan nanti ada yang miring ke bawah, jatuh gitu loh. Nah ini sebenarnya pakai titik massa juga nih. Pusat massanya di mana? Nah kalau pusat massanya nggak seimbang, ya dia pasti miring. Ada yang berat sebelah. Kalau berat sebelah, dia itu nanti kalau ini ya bisa tak coret-coret nggak sih? Anonet ya. Yes. Warna ungu aja. Oke, ungu bagus. Nah misalnya kalau Janganlah. oke hijau, biru aja Mana? gitu. Nah Merah loh. oke merah. Nah jadi misalnya masanya pusat masanya di sini atau di sini, berarti kan yang lebih berat kan di sini, W-nya besar. Nah, yang sebelah kiri W-nya kecil. Nah, jadi kan gaya gravitasi misalnya nih, ada gaya gravitasi G. Nah, akhirnya dorong ke sini, apa menarik ke arah sini. Nah, ini pasti keangkat. Nah, ini pasti nanti, nah masalahnya ini ada pegas. Nah, karena ada pegas yang ada K konstantanya itu, nah ada gaya Hooke. Gaya Hooke itu FK atau FH ya? Ya F Hooke gitu aja lah. Lupa. Nah, gaya Hooke itu gaya pegas yang diakibatkan gaya pegas, ya berarti ada gaya pemulih kan? Gaya pemulih. Gaya pemulihnya itu ke arah atas. KX. KX apa setengah KX kuadrat ya? Gaya pemulih. Lupa lah. Ya skip. Ntar aja. Gaya pemulih mana? Di mana? Gaya pemulih pegas itu KX atau setengah KX kuadrat ya? Kalau setengah Setengah KX, kali kuadrat mah itu energi kinetik. oh energinya ya, maaf, itu energi. Kalau energi itu tersimpan. Tapi yang di sini itu yang keluar, nggak disimpan, langsung keluar. Berarti gaya pegas, langsung gaya pegas KX. Nah, Min KX. yes, gaya vibrasi. Yes. Sebenarnya kalau gaya vibrasi ini ada di Aryan kalau nggak salah. Cuman aku lupa halaman berapa. Soalnya bukunya terlalu ngeblur, nggak bisa melihat halamannya aku. Nah ini bisa cari apa, lihat sendiri tuh keterangan apa, bukan keterangan, rumusnya. Kalau misalnya ditanyain jaga-jaga gitu loh, jaga-jaga. Atau nanti ya jawabnya bareng-bareng aja kalau ditanyain. Nah, dalam hal ini langkah X ini bukan langkah dong harusnya ya. Apa ya? Perpindahan harusnya. Iya enggak sih? Oke. Masa benda melangkah? Nggak bisa dong. Nggak punya kaki. Nah, tergantung dari E dan rasio massa M0 dibagi M. Apa ya istilahnya? M0 itu titik pusat massa di awal. Atau kalau enggak yang ini, massa yang di sini, buletan ini. Ini kecil banget M0-nya. Nggak kelihatan. Nah, kalau M itu massa seluruh sistem. Jadi misalnya ini balok, bisa aja ini kayak apa ya istilahnya? Kayak tongkat ditancepin ke dalam sebuah balok kayu. Nah, tongkatnya itu kan lebih berat. Nah, jadi dia itu besarnya M0. Dengan adanya dinding, maka M ini dibatasi. Nah, ini loh.
Dengan adanya dinding, maka massa M dibatasi bergerak vertikal saja. Maksudnya apa? Kan ini harusnya kayak miring-miring gitu loh. Kan miring, miring. Tapi masalahnya ada dinding nih. Dinding. Jadinya dia Dinding baring. ketahan. Jadinya dia cuma bisa anjotnya ke atas bawah terus. Nah gitu loh. Karena ada pegasnya 2, akhirnya dia kemungkinan tabrakan sama dinding, kepantul lagi ke kiri, ke kanan, cuma bisa ke atas bawah doang. Gitu. Oke. Nah, F1 ini kan tadi yang gaya di awal, yang apa? Misalnya gaya paksanya gitu. Dimasukkan ke dalam persamaan X. Persamaan X-nya yang dari mana? Persamaan X-nya itu yang dari slide sebelumnya. Di mana? Ini ya. Nah, kan kita tahu ada F1. F1-nya itu pakai yang dari ini. Masukkan ke sini. Nah, kenapa? Karena kita tahu ini rasio kan. Kebalik. Maksudku kegeser. Nah, ini rasionya ini menunjukkan perbandingan amplitudo dengan massa. Jadi di sini itu kita menjelaskan hubungan massa dengan amplitudo dan hubungan gaya dengan sistem gitu. Keren ini. Sebenarnya ini bisa buat ulangan gelombang besok. Ya, moga-moga ETS gelombang gampangin dikit. Ya, nggak mungkin juga sih. Nah, ini amplitudonya menjadi X besar sama dengan ini. Kok bisa? Kok bisa? Ya dari gabungan ini F1-nya dimasukin ke X gitu loh. Ini namanya rasio penguatan. Apa ya maksudnya rasio penguatan? Sebenarnya kalau dalam bahasa gelombang sama akuisisi data digital itu kayak amplifying atau amplifier. Sorry tulisannya. Nah, jadi kayak amplitudonya itu semakin diperbesar. Makanya namanya amplifier. Ampli itu dari kata amplitudo, fire-nya itu memperbesar. Amplitudo fire. Memperbesar amplitudo. Jadi kalau rasio penguatannya semakin besar, amplitudonya akan semakin besar dari waktu ke waktu. Harusnya ya. Kalau ditanyain dosennya selain itu, gua nggak tahu. Nah ini rasio penguatan versus rasio frekuensi. Tadi ada yang ngomong siapa ya? Bentar lagi 1 menit nih, habis nih. Lanjut dulu. Oke. Rasio penguatan itu tadi sudah, rasio frekuensi itu semakin besar, frekuensinya semakin besar juga. Nah, di sini kita berusaha menggabungkan rasio amplitudo dengan yang frekuensi. Amplitudo kan yang rasio penguatan nih. Jadi kita hubungin nih. Hubungan antara ini omega dengan